Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 20 Juni 2023. Dan untuk hari ini memang kita geliat olahraga beberapa bulan terakhir ini memang semangat diserukan salam olahraga karena tadi malam ataupun juga kemarin kita menyaksikan Indonesia melawan Argentina seperti itu, dan begitu luar biasa bentuk perjuangan olahraga yang ada di Indonesia. Dan pada hari ini kita memang pergelaran olahraga khusus untuk di Provinsi Jambi atau Porprov merupakan sebuah event besar yang akan kita hadapi dalam waktu dekat, sehingga memang begitu banyak persiapan dan juga kolaborasi. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana persiapan Porprov Jambi pada tahun 2023 ini, telah bergabung bersama kami beberapa narasumber yang salah satunya sedang dalam perjalanan, dan saat ini yang ada Prof. Dr. Sukendro M.Kes Aivo yang merupakan pengamat olahraga. Selamat sore Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga Prof. Begitu luar biasa. Sehat Prof? Apa kabarnya? Alhamdulillah tetap bugar. Alhamdulillah tetap bugar. Begitu anak muda banget ya Prof hari ini ya. Kita membahas tentang begitu banyak olahraga dan satu narasumber kita sedang dalam perjalanan. Untuk tema kegiatan kita atau tema dari dialog pada hari ini adalah persiapan Porprov Jambi 2023. Dan seperti biasa juga untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif, silakan langsung di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, memang ketika kita membahas tentang Porprov ini ya Prof ya, begitu banyak event ini memang dilakukan per kegiatan atau per tahunnya ada sendiri gelombang dari kegiatan ini ketika dilakukan. Sebenarnya Prof sendiri bagaimana mengamat atau melihat tentang persiapan serta istilahnya pematangan lah dari kegiatan Porprov yang akan dilakukan ini Prof? Iya, jadi Porprov ini kan merupakan pesta olahraga untuk provinsi. Jadi jenjangnya itu Porprov, naik lagi jenjangnya itu PON, naik lagi nanti jenjangnya SEA Games, nanti naik lagi ke Asia namanya Asian Games, dan yang terakhir adalah Olimpiade. Jadi jenjang yang paling bawah itu adalah Porprov. Tapi beberapa kabupaten kota udah mengadakan Porkot, pekan olahraga kota, pekan olahraga kabupaten sudah mengadakan itu. Nah, ini merupakan satu gengsi dari atlet-atlet kita yang ada. Kalau dari tahun ke tahun perkembangan ini kan Porprov kan 4 tahun sekali. Jadi saya lihat tahun ini ada peningkatan cabang olahraga. Jadi jumlah cabang olahraganya meningkat. Namun ada beberapa nomor-nomor yang tidak diikuti dengan jumlah cabang olahraga. Misalnya gini, angkat besi. Angkat besi ini kan kita paling sulit untuk mencari atlet. Apalagi kalau atletnya itu wanita, perempuan. Janganlah anak perempuan ngangkat besi gitu kan. Nah, di sini untuk perolehan medali itu total angkatan. Jadi ada clean and jerk, ada snatch, dan ada total angkatan. Semestinya kita kan harus memberi pengalaman kepada atlet-atlet, memberikan stimulus bagaimana mereka untuk bertanding dan diberikan medali, baik itu dari angkatan snatch, clean and jerk maupun total. Jadi memang di PON itu adalah angkatan total, tetapi di Porprov ini adalah pembinaan juga diperlukan. Artinya berikan mereka medali, 3 medali untuk 3 angkatan. Karena apa? Inilah yang mendorong untuk memberikan stimulus kepada atlet-atlet untuk bisa dapat medali. Dia bangga kalau dapat medali itu kan gitu. Nah, ini yang tidak diikuti dengan jumlah cabang olahraga, tapi tidak diikuti dengan nomor-nomor pertandingan gitu. Jadi artinya cabang olahraganya diperbanyak, nomornya juga diperbanyak, disesuaikan juga dengan cabang olahraga masing-masing. Yang kedua, Porprov tahun ini geliatnya tidak sebaik di Porprov lalu. Kalau saya amati ya. Kenapa? Agak sedikit unik. Karena belum Porprov dimulai, tapi beberapa cabang olahraga sudah mulai main. Nah, sudah mulai bertanding. Seperti petang. Petang itu besok sudah pertandingan. Terus besok juga bola voli sudah bertanding. Kenapa? Bola voli itu bertanding di GOR, gedung olahraga, karena gedung olahraga itu dipakai beberapa cabang. Ada di situ voli, ada di situ basket, ada juga karate, ada drum band, ada tarung derajat, ada 5. Nah, kalau satu cabur itu 7 hari, 7 kali 5 itu lebih sebulan selesainya kan. Makanya sebelum Porprov sudah dipertandingkan. Nah, petang kenapa dipertandingkan awal? Karena mereka tanggal 4 sudah harus berangkat ke Bali prakualifikasi PON. Sementara Porprov kan mulai tanggal 9 tuh sampai tanggal 16. Nah, oleh sebab itu tahun ini Porprovnya sedikit unik, tetapi gesahnya
bukan tidak begitu tidak begitu menonjol gitu ya, tidak begitu nampak dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Mungkin karena penyebabnya salah satu diantaranya itu. Gitu. Jadi memang ada beberapa istilahnya nomor ataupun cabang olahraga yang sudah dipertandingkan seperti itu ya, Prof. Ya, ya. Untuk istilahnya ada tadi yang terkait dengan menghemat waktu dan lain-lain juga, Prof. Betul. Nah, kalau Prof lihat sendiri fokus perkembangan olahraga yang ada di Provinsi Jambi ini sebenarnya lebih ke arah mana, Prof? Jambi ini sebenarnya kalau kita petakan yang masih menonjol itu adalah di cabang olahraga dayung. Ya, jadi dayung. Malah tapi sayang ada kabupaten tertentu yang tidak mengirimkan atletnya di dayung nih. Nah, jadi sayang juga ini sementara dayung ini adalah cabang olahraga unggulan kita. Itu saya lihat salah satunya. Yang kedua, pemetaan kita yang saya lihat ini di cabang olahraga bela diri. Cabang olahraga bela diri kita sudah mulai bagus di situ. Ada di situ seperti taekwondo, terus kita ada karate, ada wushu, gitu, ada gulat. Itu cabang-cabang olahraga termasuk tinju yang juga peraih medali di PON lalu. Nah, namun ada juga yang mulai menggeliat itu adalah cabang olahraga perorangan seperti angkat besi, senam, itu perorangan namanya, olahraga perorangan. Tapi kita masih ketinggalan di cabang olahraga permainan. Kita masih ketinggalan di seperti bulu tangkis, kita ketinggalan jauh. Terus kita di voli, kita masih ketinggalan jauh. Di sepak bola, kita masih ketinggalan jauh. Yang bisa mendekati kemarin itu adalah sepak takraw. Jadi sepak takraw kemarin itu di Papua bisa menyumbangkan medali perunggu. Jadi artinya cabang olahraga permainan kita masih ketinggalan jauh. Nah, ini ada cabang olahraga permainan yang baru namanya kriket. Nah, kriket itu seperti main kasti yang berasal dari Pakistan apa India gitu. Nah, itulah yang saya lihat perkembangan olahraga. Kalau pemetaan itu masih di cabang olahraga dayung, terus perorangan itu dia ada di angkat besi dan senam, dan ada nanti di cabang olahraga bela diri. Itu cabang-cabang olahraga yang termasuk unggulan-unggulan kita. Jadi memang banyak ya, Prof ya. Dan sebentar, Prof, kita tahan dulu. Ternyata Pak Budi Setiawan sudah bergabung bersama kita di Zoom atau di via daring. Selamat sore, Pak Budi. Baik, selamat sore Pak Budi Setiawan. Beliau adalah Ketua KONI Provinsi Jambi yang sudah bergabung bersama kita. Tadi mungkin sudah mendengar begitu banyak penyampaian atau pemaparan yang telah disampaikan juga oleh Prof. Sukhendro selaku pengamat olahraga yang ada di Provinsi Jambi seperti itu. Nah, Pak Budi Setiawan, sejauh ini bagaimana perkembangan atau persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi ataupun juga perhelatan Akbar Prof Jambi 2023, Pak Budi? Baik, Pak Budi bisa mendengar suara kami? Baik, mungkin ada sedikit kendala atau gangguan teknis dari Pak Budi. Kita kembali lagi membahas tadi, Prof. Jadi memang begitu banyak istilahnya poin-poin yang menjadi perhatian khusus. Nah, kalau Prof sendiri melihat bagaimana persiapan para atlet menjelang perhelatan ataupun juga yang sudah dilakukan nih, terkait Prof 2023, Prof. Maaf. Agak batuk. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang sudah mempersiapkan diri secara matang. Kalau saya amati gini, ada cabang olahraga yang hanya sekedar ikut. Ya, bagaimana yang penting ikut, atlet dipaksakan, latihan belum mahir gitu. Pukulan juga kalau ada beberapa cabang olahraga yang belum pas, peraturan aja masih belum diketahui gitu. Tapi ada beberapa cabang memang dia mempersiapkan betul. Nah, jadi ini yang mesti harus kita ketahui bersama. Jadi untuk evaluasi yang akan datang, mana cabang-cabang olahraga yang hanya sekedar meramaikan saja, ini perlu dievaluasi gitu. Tapi ada cabang olahraga memang betul-betul ini menjadi ajang seleksi. Karena Porprov ini tepat sekali untuk ajang seleksi kepada prakualifikasi PON gitu. Seperti bola voli, ini mana yang terbaik akan diambil petang, mana yang terbaik nanti akan dibawa nanti ke Bali. Jadi kalau saya amati, saya ada lihat beberapa cabang olahraga, saya jalan, saya tanya, ini cabang olahraga apa? Ini cabang olahraga apa? Oh, permainannya macam mana? Oh, kami juga belum paham, Pak. Ya, atlet kok belum paham kan gitu. Jadi Pengprov dan Pengcapnya ini memaksakan untuk bisa ikut. Jadi hal-hal ini yang memang harus dievaluasi besar
oleh KONI supaya nanti Pengprov itu jangan hanya sekedar nimbrung ikut saja gitu, tapi memang betul-betul menjadikan ajang seleksi dan memang harus latihan kuat gitu, jangan hanya sekedar ikut saja, itu yang penting. Jadi sejauh ini kalau Prof sendiri menilai atau melihat bagaimana persiapan dari KONI ataupun juga panitia penyelenggara Porprov terkait dengan ya atlet-atlet yang tadi dipaksa matang seperti itu, Prof. Seperti apa, Prof? Secara keseluruhan KONI sudah bekerja ya, kalau lihat bagaimanapun plus minus pasti ada. Secara maksimal mereka sudah bekerja. Tetapi ini kembali lagi kepada cabang olahraga masing-masing. Jadi cabang olahraganya ini masih belum begitu maksimal untuk penyelenggaraan karena KONI menyerahkan langsung kepada Pengprov. Jadi Pengprov itu yang mengadakannya gitu. Jadi kalau KONI itu udah mengatur baik itu KONI provinsi maupun KONI kabupaten kota. Tapi Pengprovnya itu yang harus memang betul-betul memaksimalkan atletnya kepada pengcap-pengcapnya itu. Jadi jangan hanya sekedar ikut dan jangan hanya memaksakan kepada atlet gitu. Saya lihat, aduh ini kayaknya nggak layak betul ini pekan olahraga provinsi gitu kan untuk mengikutinya. Jadi ada beberapa cabang olahraga ya mohonlah untuk betul-betul bagaimana untuk peraturan aja. Kalau atlet itu nggak tahu peraturan gimana mau main kan gitu. Jadi saya tanya, ya lucu juga gitu ya. Saya ada tanya, tapi nggak saya sebut cabang olahraga apa gitu. Jadi supaya untuk bisa memperbaiki menjelang beberapa hari lagi nih. Godoklah atletnya supaya minimal tidak ada kericuhan, karena kalau tidak tahu peraturan itu yang menjadi kericuhan di dalam lapangan, itu yang menjadi penyebabnya. Kalau Prof sendiri melihat tadi kan sudah disampaikan tuh Prof, ada beberapa poin catatan khusus lah untuk dari kabupaten ataupun juga kota masing-masing. Nah, kalau untuk pusat pelatihan khususnya sendiri bagaimana Prof menilai untuk persiapan dari Porprov ini sendiri? Kita nggak punya pusat latihan gitu, jadi macam Platda untuk di daerah itu nggak punya. Jadi apa ya, memang kita masih miris lah kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, terutama Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa ini, kalau cerita ya susah ya, bonusnya aja udah hampir sama kayak PON, udah ratusan juta mereka bonus cabang olahraga yang peraih medali emas. Tapi kalau untuk Pelatda itu biasanya dilakukan kalau menjelang PON. Tapi kalau Porprov ini biasanya masih Pelatda berjalan gitu, jadi tidak Pelatda inap, jadi masih berjalan karena terkendala dengan keuangan. Apalagi cabang-cabang olahraga yang membutuhkan kategori banyak atlet, sepak bola itu habis banyak dana itu. Misalnya ada kriket itu banyak habisnya. Banyak lagi seperti voli, basket itu banyak mengeluarkan biaya. Jadi sulit untuk mengadakan Pelatda. Jadi biasanya Pelatda itu menjelang mereka tidak Pelatda inap tapi biasanya Pelatda berjalan gitu. Baik Prof, jadi memang begitu banyak rangkaian panjang yang bisa dilakukan seharusnya seperti itu ya Prof. Baik, kita akan coba kembali menghubungi Pak Budi Setiawan SPMM selaku Ketua KONI Provinsi Jambi. Halo Pak Budi Setiawan. Ya, halo. Baik, Bang. Ya, baik. Pak Budi Setiawan, apa kabar sore hari ini Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik Ya, Pak Budi. selamat sore, Prof. Iya baik, di sini sudah ada bergabung bersama kami di studio, ada Prof Sukendro dan juga pemirsa dan saudara di rumah, ada melalui via daring, ada Pak Budi Setiawan selaku Ketua KONI Provinsi Jambi. Jadi memang pembahasan kita hari ini begitu menarik ya untuk persiapan Porprov Jambi 2023 ini sendiri Pak Budi. Sejauh apa persiapan yang sudah dilakukan untuk pekan olahraga ini Pak Budi? Ya, alhamdulillah untuk persiapan Porprov kemarin sudah melaksanakan tadi pagi melaksanakan Porprov untuk bola voli dan alhamdulillah sudah berjalan, dibuka oleh langsung Kapolda Jambi karena beliau juga selaku Ketua Voli Jambi. Dan untuk voli sendiri dilaksanakan lebih dahulu karena yang pertama memang kendala di venue. Dan kedua juga ada acara HUT Bayangkara ke-77. Jadi bersamaan itu mereka melaksanakan Porprov di GOR Kota Baru. Begitu juga besok ada Pentakwe, karena Pentakwe akan melaksanakan PON lebih dulu sehingga kita laksanakan Pentakwe ini besok pembukaan. Baik Pak Budi, jadi secara keseluruhan untuk kegiatan Porprov ini sendiri sudah dilakukan dari hari apa sampai dengan hari apa ya Pak Budi? Kebenaran untuk pembukaan sendiri hari ini mulai tanggal 20 Juni
terus besok juga ada, terus tanggal 2 Juli kita mulai sepak bola sampai tanggal 16 Juli terakhir. Oke, berarti begitu banyak rangkaian yang akan dilakukan, baik itu sebelum pembukaan ya Pak Budi sampai dengan nanti penutupan dan lainnya. Baik Pak Budi, kita akan jeda sebentar ya Prof dan Pak Budi. Setelah break kita akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk tema kita menuju Prof Jambi 2023. Tadi kita sudah begitu banyak berdiskusi di segmen pertama terkait bagaimana persiapan dari Prof ini sendiri. Dan Pak Budi, kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan bagaimana persiapan dari Prof ini sendiri. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan memang ada agenda yang dilakukan sebelum dari waktu yang dilakukan pembukaan sampai dengan nanti setelah juga penutupan. Nah, untuk tahun ini sendiri Pak Budi, cabang apa yang menjadi prioritas atau fokus dari Prof ini sendiri, Pak Budi? Ya, terima kasih Bang Akbar. Untuk fokus sendiri, karena kebenaran untuk pelaksanaan Poprov ini dilaksanakan 40 cabang olahraga. Jadi kita KONI, Provinsi Jambi, semuanya kita fokuskan. Karena memang untuk olahraga di Provinsi Jambi ini ada sekitar 55 cabang olahraga, dan untuk Poprov sendiri kita laksanakan 40 cabang olahraga ditambah plus 1 futsal. Nah, ini semua fokus kita. Mudah-mudahan dengan Poprov ini kita bisa menghasilkan atlet-atlet terbaik kita untuk kita bawa di Porwil nantinya, kita bawa ke Prapon, dan tujuan kita memang ke PON Sumut Aceh nantinya. Jadi tidak ada yang memang fokus, semua kita fokuskan karena ini punya peluang semua untuk meraih prestasi di tingkat nasional nantinya. Jadi begitu banyak cabang olahraga yang akan dilakukan gitu ya Pak Budi. Nah, untuk catatan ataupun juga sorotan yang menarik mungkin yang menjadi pembeda antara Prof tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya seperti apa Pak Budi? Ya, mungkin untuk tahun ini banyak beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan, beda dengan tahun kemarin ada 28 cabang olahraga yang dipertandingkan. Tapi untuk tahun ini ada 40 cabang olahraga plus 1 futsal. Jadi memang untuk venue-nya sendiri, karena memang kita venue-nya terbatas, maka banyak cabur-cabur yang jadwal lebih dahulu di pembukaan. Jadi, tapi ini tidak menjadi kendala kita untuk Poprov, karena memang di provinsi-provinsi lain juga 1 bulan menjelang Poprov memang sudah ada yang dipertandingkan. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya Poprov ini kita bisa melihat atau menyeleksi atlet-atlet terbaik kita untuk kita bawa di tingkat kancah nasional. Baik Pak Budi, jadi memang begitu menarik ya Prof ketika membahas tentang begitu banyak juga cabang-cabang yang coba ditambah daripada perhelatan tahun-tahun sebelumnya. Nah, terkait dengan penambahan ini sendiri Prof, bagaimana Profesor sendiri mengamati terkait dengan pencatatan, kemudian juga terkait dengan data para atlet sebagai track record yang mungkin jadi area pengembangan seperti itu Prof? Ya, ini penting memang dari tahun ke tahun. Mestinya harus ada peningkatan ya. Jadi ada 12 cabang olahraga yang meningkat ya. Setidaknya catatan dulu, meningkat dulu jumlah cabang olahraga, jumlah nomor yang dipertandingkan otomatis dengan jumlah medali yang diperebutkan. Nah, tetapi yang menjadi catatan yang sini yang perlu saya sampaikan adalah perlunya untuk catatan rekor gitu. Jadi kalau nanti pada saat penutupan terjadilah pemecahan rekor Poprov, ada 12 rekor di kolam renang gitu kan. Ada nanti 30 rekor di atletik gitu. Jadi ada pemecahan rekor.
Nah, pemecahan rekor ini kan data yang harus didata. Jadi saya lihat belum ada pada saat penutupan tuh dibacakan itu rekor. Jadi bagaimana bisa lihat peningkatan kalau tidak ada data? Nah, di angkat besi, jadi ada beberapa cabang olahraga yang memang terukur. Jadi angkat besi, gitu ya, seperti atletik, terus renang, bisa juga menembak atau panahan. Menembak belum ada ya, panahan. Jadi skor-skor itu. Nah, pada saat di penutupan terakhir terpilihlah atlet terbaik di Porprov gitu. Jadi atlet putra, atlet putri yang bisa memecahkan rekor. Nah, pemecahan rekor ini, yang ini nanti pada saat Porprov akan datang, bisa nggak dipecahkan lagi? Nah, inilah yang pentingnya. Jadi, saya berharap juga untuk Porprov kali ini, bisa ada rekor-rekor yang diciptakan baru. Kalaupun tidak, rekor awal lah. Setidaknya ada rekor yang dibuatkan. Supaya nanti untuk yang akan datang bisa ada peningkatan. Itu yang paling penting. Baik, Prof. Jadi Pak Budi, bagaimana Pak Budi menanggapi terkait dengan adanya tidak pencatatan rekor untuk di tahun ini, Pak Budi? Ataupun juga sebagai bahan data, seperti itu yang disampaikan oleh Prof tadi? Untuk apa yang disampaikan oleh Prof ini jadi catatan kami juga, PONI Provinsi Jambi, ya untuk itu bagus untuk catatan-catatan prestasi, khusus dari tadi pemecahan rekor tadi itu sangat-sangat baik, dan ini juga akan saya sampaikan nanti dengan cabur-cabur agar memang punya bekas dalam Porprov nantinya. Jadi misal atletik, tadi ada pemecahan rekor yang berapa detik gitu kan, itu kita sampaikan, dan ini bisa menjadi catatan kita di Porprov berikutnya. Ini sangat bagus, dan nanti saya akan komunikasikan dengan seluruh cabang olahraga, khusus yang cabur Porprov 2024 ini. Baik, Pak Budi. Kemudian Pak Budi, bagaimana kolaborasi dari Provinsi Jambi sendiri dan juga terkait dengan pengembangan area dari kabupaten atlet-atletnya? Langkah strategi apa saja yang sudah dilakukan ataupun juga dalam proses wacana, Pak Budi? Ya, jadi kalau untuk atlet, untuk seluruh Provinsi Jambi, kemarin kita sudah melaksanakan entry by name. Nah, entry by name ini kita secara online. Adapun persyaratan-persyaratannya itu ya salah satunya KTP, KK asli harus Jambi. Jadi ini sudah berproses entry by name. Ada 7.353 kontingen yang akan tampil ataupun akan ikut serta di Porprov 2024 ini. Jadi untuk entry by name tidak ada masalah, karena sudah berjalan, dan ini sudah ditutup untuk entry by name. Jadi kita tinggal memang persiapan untuk melaksanakan Porprov untuk di bulan Juli ini. Baik, Pak Budi. Jadi memang udah fokusnya untuk melakukan Porprov ini sendiri. Kalau membahas tentang Porprov ini sendiri ya Pak Budi dan Prof ya, kalau misalnya terkait dengan kabupaten, pasti ada istilahnya track record yang direkam ataupun juga yang didapatkan dari setiap tahunnya. Menurut Prof sendiri sebagai pengamat, kabupaten mana nih sebenarnya menjadi pesaing setiap tahunnya dari pegelaran Porprov ini sendiri? Baik, jadi Porprov kali ini ada satu peningkatan yang luar biasa bagus kalau saya lihat. Yang luar biasa bagus ini sudah pakai sistem, jadi tidak manual lagi. Artinya kalau manual ini bisa hilang data-data itu. Jadi kemarin ada satu atlet diperebutkan dengan 2 kabupaten kota gini. Jadi secara sistem dia akan terdelete. Dan ini adalah prestasi yang bagus, supaya tidak ada lagi atlet yang bisa 2 nama. Kalau dulu kan ngajukan dari Kabupaten A, nanti ngajukan lagi dari Kabupaten B, gitu. Ini yang terjadi seperti itu. Yang kedua, saya ada melihat juga ketimpangan antara kabupaten kota. Kabupaten 1 ini dana Porprov sekian miliar, katakanlah 6 miliar gitu. Tapi ada satu kabupaten kota lagi tidak sampai 1 miliar gitu. Ini jadi ketimpangan ini. Nah, di sini ini jadi bisa menyebabkan atlet itu kurang bersemangat, salah satunya diantaranya gitu. Jadi mana yang kabupaten yang lebih bersemangat, itu biasanya dananya kucurkannya lebih besar gitu. Nah, beberapa cabang olahraga itu menjadi ikon masing-masing daerah. Katakan saja lah, misalnya Tanjung Jabung Barat. Nah, mereka tuh biasanya menguasai di gulat dan angkat besi gitu. Kalau Muara Jambi ataupun Tebo itu mereka menguasai di cabang atletik.
Ya, kalau Tanjung Jabung Timur itu menguasai mereka di petang, Dayung, kota. Tapi secara keseluruhan sekarang sudah mulai merata. Jadi ada beberapa cabang olahraga sudah mulai merata, pembinaannya sudah mulai bagus. Tapi yang bagaimanapun setiap daerah pasti akan menginginkan prestasinya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi gengsinya itu harus dinaikkan gitu. Jadi misalnya peringkat 3 mau naik peringkat 2. Nah, ini harus didukung oleh sarana prasarana yang ada dengan dana dan fasilitas yang ada. Jadi beberapa cabang olahraga itu menjadi ikon. Karena kalau kita lihat, kalau kita rujuk kepada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, setiap kabupaten kota itu kan wajib membina satu cabang olahraga gitu. Jadi kalau mulai dari sekarang dan akan datang, kabupaten Tebo misalnya, kami udah pasti kalau Tebo sebutan itu udah pasti atletik, enak gitu kan sebutannya. Tanjung Jabung Timur, udah disebut Tanjung Jabung Timur, itu pasti petang gitu. Tanjung Jabung Barat, udah itu pasti gulat itu. Jadi daerah-daerah itu ada cabang olahraga yang menonjol gitu. Jadi bisa pembinaannya yang dilakukan oleh bupati maupun wali kota. Itu yang paling penting. Baik Prof, jadi memang akan sangat menentukan ketika memang segmentasi dari kabupaten tadi ya Prof ya. Jadi baik, ada ciri khas. Ada ciri khas sendiri. Baik Prof dan Pak Budi, kita tahan dulu karena kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami saudara di Dialog Ruang Publik. Masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk tema hari ini menuju Perprov tahun 2023, dan seperti biasa kami masih menunggu saudara untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 0741663385 atau di 0811743333, dan kita akan langsung membahas lanjutan dari topik kita pada hari ini. Tadi sudah dibahas sedikit dengan Prof bagaimana persiapan dari fasilitas dan juga kucuran dana dari kabupaten kota yang sejauh ini mungkin sedikit berbeda. Nah, bagaimana Pak Budi melihat ini Pak Budi? Apakah ada pengawasan dari KONI tersendiri bagaimana kucuran dana dari kabupaten kota setiap daerah untuk persiapan Proprov ini, baik itu sebagai benefit kepada atlet ataupun juga bentuk lainnya? Tapi tahan dulu, ya Pak Budi, kita tahan dulu, ada line telepon, kita angkat terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjutkan. Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore juga, Azad Akbar. Dengan siapa di mana? Dari Biasa Yudi di Telanai. Baik, silakan Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Azad Akbar. Yang saya hormati pertama Profesor Dr. Kendro, pengamat olahraga Jambi, yang merupakan pengamat olahraga satu-satunya di Jambi yang sudah mendapatkan profesor. Tentu kita sudah cukup kuat ya, terhadap pengamatan olahraga Jambi ini untuk masukan-masukannya. Nah, berkaitan dengan olahraga ini memang reformasi olahraga sudah digaungkan sekali di tingkat pusat. Sehingga memang turunannya di daerah ini harus juga menggaungkannya juga. Yang kedua adalah Bapak Budi Setiawan, Ketua KONI Provinsi Jambi yang saya hormati. Halo Pak Yudi, silakan. Ya, Peprov ini tadi terbahak-bahak Profesor ini menyampaikannya kan. Saya tangkap bahwasanya ia dibatasi cabur-cabur itu. Padahal sebenarnya Peprov ini harus semua cabur. Jadi pertanyaannya ada apa? Yang jelas mungkin pendanaan, mungkin itu bukan persiapan orangnya. Nah, inilah persoalan mendasar menurut saya. Jadi pilih-pilih gitu. Nah, sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau saya mundur ke belakang di tahun 80-90, itu kan memang ada ketentuan betul gitu, bisa diulangi lagi itu Pak Budi Setiawan.
dan Pak Profesor. Jadi BUMN, korporasi, BUMD itu berperan aktif untuk membentuk satuan volleyball, tenis meja, tinju, taekwondo, juga termasuk bola kaki. Jadi tidak bisa mengandalkan anggaran pemerintah. Ini makanya jadi dipilih-pilih. Yang dipilih-pilih juga anggarannya belum tentu maksimal. Ini persoalannya. Jadi gini, ada wewenangnya di gubernur, wali kota, bupati. Kalau demi olahraga ya harus memang betul-betul pasang badan gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi sampai jauh mana kepedulian pemerintah ini? Jadi menurut saya ya kita tidak bisa maksimal Pemprov, apalagi tingkat Asian Games. Ini mungkin terhenti dari Pemprov ini nanti karena persoalan pendanaan. Jadi sponsor ini luar biasa sebenarnya, olahraga punya sponsor, Pak. Tidak bisa dengan anggaran itu 4 miliar itu dipaksakan untuk menang. Jadi pemerintah harus paham itu. Kalau cuma olahragaan saja, Jambi tidak mau berkembang ya begitu aja terus lamanya. Terus itu penting. Jadi ini keroyokan semuanya, bukan hanya pemerintah saja. Semua korporasi yang ada di Jambi ini yang peduli itu, dibuat perdanya betul. Kalau tidak tutup perusahaan itu. Kenapa mereka tidak mendukung olahraga? Di sini keberanian. Kata Erick Thohir ada keberanian untuk reformasi olahraga. Nah turunannya ke Jambi mudah-mudahan ke depannya begitu, Pak. Tidak usah takut kok. Pemerintah memang tidak ada duit, tapi perusahaan banyak. Dulu aja uang dari judi kita pakai olahraga maju kok. Ini bukan judi, tapi sekian persen dia sisihkan. Sekian persen itu dia terserah kemampuan dia. Tapi regulasi harus dibuat. Nah, inilah tonggak sejarah akan majunya olahraga yang ada di Jambi. Persoalan dana. Baik Pak Dan Yudi. demikian mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari pemerintah, semua stakeholder yang ada di olahraga, semua BUMN yang berduit itu, batu bara itu luar biasa itu. Kalau Rp100 aja per tonnya, bagaimana? Tapi tidak mampu pemerintah untuk mengatasi itu. Saya bingung juga. Makanya olahraga kita ya turun naik Baik, gitulah. Pak Yudi. Tidak ada seksinya. Baik, Pak Yudi. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan tetap jaya olahraga Jambi. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Pak Yudi di Telanai dengan masukannya begitu luar biasa. Tadi juga menyambung dari pertanyaan ataupun pernyataan dari Pak Yudi dan juga yang disampaikan oleh Profesor. Pak Budi Setiawan, bagaimana sebenarnya pengaturan dari KONI ini sendiri terkait tadi dengan kucuran dana setiap kabupaten yang disampaikan oleh Prof juga tadi sedikit berbeda gitu. Apakah ada KONI menjadi andil di dalam hal tersebut, Pak Budi? Ya, terima kasih Bung Akbar. Kalau untuk anggaran ini memang di kabupaten masing-masing lah yang untuk melaksanakan atau melakukan pendekatan kepada legislatif maupun birokrasi gitu kan. Karena memang untuk dana sendiri biasanya itu tergantung kekuatan pemerintahnya seperti apa, APBD, pemasukan anggaran itu dari itu seberapa. Jadi tergantung APBD-nya kabupaten masing-masing, Bung Akbar. Nah, contoh kita Provinsi Jambi, kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain, ini kalau Provinsi Jawa Barat saja yang itu sudah banyak memang CSR yang membantu olahraga di Provinsi Jabar sendiri. Selain memang ada bantuan dari APBD, mereka juga dibantu oleh perusahaan-perusahaan ataupun CSR untuk olahraga di Provinsi Jawa Barat sendiri. Jadi kalau untuk anggaran sendiri memang para ketua KONI kabupaten yang memang melakukan pendekatan untuk olahraganya bagaimana bisa baik. Ya, kalau untuk prestasi kita bicara prestasi, baru bicara biaya. Jadi kita berkomunikasi dengan stakeholder ataupun kepala daerahnya
di kabupaten masing-masing. Baik Pak Budi, jadi ini memang terkait dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, kalau terkait dengan sarana dan prasarana untuk sejauh ini bagaimana KONI menjamin ataupun juga yang sudah dibangun atau dalam wacana Pak Budi? Ya, kalau untuk venue sendiri kita ketahui bahwa Bung Akbar di Provinsi Jambi ini memang sangat-sangat kekurangan. Salah satunya contoh bela diri. Bela diri kita saja ada 7 bela diri. Salah satunya WUSU yang selama ini memang tidak ada venue. Tempat latihan saja mereka sewa. Padahal memang WUSU ini sendiri sudah banyak memberikan kontribusi prestasi buat Provinsi Jambi. Jadi memang kalau untuk venue kita tidak menutupi memang masih kurang. Yang pertama memang kendalanya di tempat ataupun luasan tanahnya. Ya, karena memang untuk membangun venue sendiri ya kita harus perlu tempat yang memadai, yang memang punya tempat strategis lah agar atlet-atlet ini bisa latihan tiap hari di venue itu. Baik Pak Budi. Ini memang kalau membahas tentang sarana dan prasarana, bagaimana Profesor sebagai pengamat melihat perkembangan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Provinsi Jambi, Prof? Kalau sarana prasarana itu ada tiga kategori saya katakan. Ada, kurang, tidak ada. Jadi ada cabang olahraga yang tidak punya sama sekali sarana olahraganya. Terus kurang, ada tapi nggak mencukupi gitu, kurang. Jadi butuh 2 tapi ada 1, butuh 3 cuman ada 1. Yang terutama yang 1 lagi itu ada. Kalau ada ini udah nggak masalah. Gitu. Kalau saya amati memang dari tahun ke tahun ya memang sarana olahraga kita ya seperti itu. Karena di dalam mengukur SDI Sport Development Index, salah satu kemajuan prestasi olahraga di daerah itu adalah sarana prasarana, terus sumber daya manusia, partisipasi manusianya, dan tingkat kebugaran jasmani. Ada 4. Prestasi olahraga, medali segala macam ini itu penyebab dari ini. Jadi bisa dapat emas, bisa dapat perak, bisa dapat perunggu karena penyebab tadi nih, sumber daya manusia, sarana prasarana, partisipasi dan kebugaran jasmani, tingkat kebugaran jasmani. Kalau 4 ini sudah terpenuhi, ini otomatis prestasi akan meningkat. Jangan mengejar prestasi tapi ini nggak dipunyai gitu. Misalnya kita mau tamat sekolah tapi nggak sekolah, ya nggak bisa kan gitu. Harus sekolah dulu jenjangnya. Terus kita mau prestasi main bola yang bagus, lapangan Persijam atau lapangan KONI-nya ya harus dibagusi. Nggak akan bisa main sampai ke internasional kalau tidak ada lapangan bagus. Mau pemain voli bagus kayak sekelas Rifan misalnya, ya lapangannya harus bagus itu. Jadi intinya adalah kita lengkapi dulu keempat unsur tadi, baru kita bisa menempati itu. Karena saya lihat GOR itu cuma 1. GOR itu cuma 1, dikeroyok cabang olahraga yang banyak gitu. Kalau kita lihat daerah lain, GOR tuh banyak, tetangga dekat aja seperti Sumatera Selatan, Palembang, apalagi itu dari pernah di SEA Games di situ, Olympic Solidarity khusus negara-negara Islam ada di situ, terus PON juga. Jadi peninggalan cabang-cabang olahraga dan sarana prasarana itu masih ada. Riau juga sudah punya mereka, apalagi kalau DKI gitu. Nah kita belum, PON aja belum pernah. Porwil baru sekali tahun 1999, itu pun dengan ada yang segitu aja gitu. Jadi intinya untuk mengadakan sarana prasarana itu kita coba untuk event nasional, multi gitu. Jadi ada kucuran dana dari pemerintah pusat. Jadi kalau kita berani untuk melakukan event internasional nasional sifatnya dengan pemaksaan akan dibangun itu gitu. Jadi kalau sekarang ini ya seperti itu yang terjadi gitu. Jadi saya udah 30 tahunan lebih di Jambi ini, saya lihat GOR ya cuma 1 itu, tidak ada penambahan lagi gitu. Lapangan sepak bola ya cuman itu gitu. Sekarang adalah di Tebo agak mendingan lah, ada stadion yang kalau saya lihat sudah lapangan rumputnya bagus, kalau tribunnya udah standar nasional gitu. Baik, Ya, Prof. seperti itu. Jadi memang ada ininya ya, Prof ya. Baik Pak Budi, kemungkinan besar ke depannya ada tidak Pak Budi untuk peningkatan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, kita menjadi tuan rumah perhelatan akbar yang terkait dengan ajang nasional, mungkin PON seperti itu Pak Budi?
Mungkin Bung Akbar, tergantung memang kepala daerahnya, semangat kepala daerah. Karena PON sekarang, Bung Akbar, ini tidak apa namanya, satu provinsi bisa kita mengajak provinsi lain, bisa dua provinsi menjadi tuan rumah. Jadi ini kalaupun memang Jambi punya keinginan untuk menjadi tuan rumah PON, ini sangat bisa karena memang kalau sudah PON, banyak venue-venue yang akan dibangun di Provinsi Jambi, dan ini bisa punya manfaat buat anak atlet kita. Jadi untuk prestasi saja, Pak Akbar, kita di PON Papua kemarin, kita walaupun belum pernah tuan rumah PON, kita naik peringkat 5 peringkat dibanding memang PON-PON sebelumnya. Apalagi kita sudah menjadi tuan rumah PON yang memang sudah banyak, ataupun venue-venue untuk tempat latihan. Saya rasa prestasi di Provinsi Jambi ini ya mungkin ataupun bisa lebih baik dibanding provinsi-provinsi lain. Nah, ini contoh di SEA Games kemarin, Akbar, kita terseleksi 7 atlet terbaik kita untuk ikut di SEA Games. Kita membawa pulang 12 medali untuk Indonesia dan untuk Provinsi Jambi. Apalagi kita mempunyai venue-venue tempat latihan yang layak. Insya Allah prestasi olahraga Provinsi Jambi ini akan lebih meningkat lagi, Muhammad. Baik Pak Budi, untuk benefit ataupun juga langkah selanjutnya setelah dari Poprov ini sendiri, apa yang akan diperoleh oleh atlet yang ada ketika bertanding nanti? Ya, setelah Poprov sendiri ini ajang seleksi juga dalam kita untuk Porwil, untuk Prapon maupun untuk PON nantinya. Jadi banyak profit-profit yang memang kalau untuk atlet prestasi, contoh atlet-atlet yang memang masih sekolah, itu banyak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, terus ada di Unja, ada di UIN, kita sudah kerjasama. Jikalau ada atlet prestasi kita mau kuliah, itu di beasiswain ataupun di tanpa biaya. Begitu juga ada universitas terbuka, ini mengajak atlet untuk masuk kuliah di UT sendiri tanpa biaya. Jadi banyak manfaat-manfaatnya untuk atlet-atlet kita yang berprestasi, Bung Akbar. Baik Pak Budi, jadi memang akan ada begitu banyak benefit yang diperoleh ketika Poprov ini telah dilakukan dengan keuntungan yang diperoleh seperti itu. Nah, kalau Prof memandang sendiri ini kan setelah tadi disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan step berikutnya, bisa jadi di Korwil dan juga di Prapon dan juga nanti di PON seperti itu. Bagaimana Prof sendiri memandang atau melihat terkait dengan persiapan atlet menuju PON nanti, Prof? Setelah ini ada 3 event itu yang harus mereka lalui. Yang seperti dikatakan Pak Budi tadi, ada Porwil. Porwil kalau tidak salah nanti mungkin di Riau atau di mana, saya nggak begitu paham. Terus ada namanya Prapon atau Kejurnas. Ada juga event yang untuk mengejar poin. Jadi dia ada beberapa bertanding, nanti baru poin, baru bisa lolos. Jadi jenjang itu dulu, baru mereka bisa ikut PON apabila lolos. Jadi kita berharap kalau kita mengirim atlet sebanyak-banyaknya, peluang akan lebih besar gitu. Ini kan katakan ini kan cuma Sumatera nih, Aceh, Sumut. Ya nggak usah pakai pesawat, pakai bis yang bagus kan nggak apa-apa juga. Jadi ajang ini kita coba, saya rasa untuk coba kesempatan, karena beberapa pengalaman kemarin ada atlet angkat besi kita yang tidak diberangkatkan pada saat itu memang tidak dana, tapi dia biaya sendiri berangkat ke Papua dan meraih medali perak. Ini kan sayang gitu kan. Jadi kita berharap juga nanti untuk PON yang akan datang, kita mari berangkat rame-rame gitu, berangkat rame-rame, karena makin banyak atlet yang berangkat, peluangnya kan makin akan besar gitu. Yang kedua juga kita berharap juga atlet-atlet dari kabupaten kota untuk diperhatikan lah gitu kan. Jadi jangan hanya mereka berjuang untuk kabupaten kotanya, tapi setelah itu mereka diabaikan. Kita berharap mereka bisa untuk
Kalau anak sekolah, ya beasiswa. Kalau mahasiswa, ya seperti itu beasiswa. Tapi kalau dia udah tamat, ya cari pekerjaannya gitu. Jadi supaya tidak terbang ke tempat lain. Kalau terbang antara kabupaten kota nggak masalah, tapi terbangnya ke provinsi lain ini yang kasihan gitu, yang kasihan beberapa cabang olahraga seperti itu. Mudah-mudahan prestasi di Jambi yang atlet-atlet yang hebat bisa tetap ada di Jambi. Itu harapannya. Porprov ini menjadikan kebanggaan kabupaten kota. Jadi masing-masing kabupaten kota bisa untuk mengakomodir lah atlet-atletnya, bisa untuk bekerja, bisa dapat beasiswa. Itu harapannya. Menarik ya Prof ya, dan Pak Budi, kalau bisa membahas tentang perhelatan Porprov ini sendiri yang begitu banyak, yang akhirnya juga menjadi ajang untuk mengakses lagi lebih lanjut bagaimana olahraga yang ada di Provinsi Jambi. Dan begitu menarik pemirsa, usai jeda kita akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Persiapan Porprov 2023, di mana kita sekarang sudah masuk di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement atau penyampaian yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan saya persilakan kepada Pak Budi Setiawan, SPMM selaku Ketua KONI Provinsi Jambi untuk menyampaikan closing statementnya kepada saudara atau pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak Budi. Besarnya kepada Profesor Dr. Sukendro yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa, dan khusus Porprov 2023 bulan Juli ini saya berharap seluruh masyarakat Jambi bisa menyaksikan, bisa menyukseskan acara Pekan Olahraga Provinsi Jambi yang ke-23 ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada orang sudah memberikan, menyemangati anak-anaknya untuk menjadi atlet prestasi di Provinsi Jambi, dan juga tanpa orang tua kita olahraga di Provinsi Jambi ya tidak ada apa-apanya. Karena semangat orang tua atlet lah yang banyak menghasilkan prestasi yang ada di Jambi ini. Yang jelas kami KONI Provinsi Jambi selalu meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Dan saya berharap dengan adanya Pekan Olahraga Provinsi Jambi ini, kita sukses dalam penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses administrasi. Terima kasih Bung Akbar, terima kasih Profesor, salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Pak Budi Setiawan. Dan lanjut Profesor, apa yang ingin disampaikan closing statement-nya, silakan Prof. Ya, yang pertama, Porprov ini adalah program pemerintah dan program kita bersama. Jadi mari kita sukseskan, bawa anak-anak, saksikan bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan olahraga. Jadi bawa anak-anak untuk bisa menghargai kemenangan orang dan bisa merasakan bagaimana kekalahan. Jadi kalau kita bawa anak-anak, oh gini lah perjuangannya. Jadi perlu untuk masyarakat Jambi tahu bahwasannya ini ada pergelaran Porprov yang sangat akbar. Yang kedua, kami mohon besok itu pertandingan petang di kampus Unja Mendalu. Mari sama-sama, apa sih cabang olahraga petang? Ayo kita ke sana rame-rame untuk menyaksikan di kampus kita. Yang berikutnya kita juga berharap ada relawan. Kalau di SEA Games, di Olimpiade gitu kan ada relawan. Mudah-mudahan di Porprov ini ada relawan juga yang untuk bisa membangkitkan semangat kita bersama. Kalau di China itu relawan mau dia berkorban. Mudah-mudahan Porprovnya juga banyak relawan-relawan yang akan muncul. Yang terakhir adalah Porprov merupakan momentum kita untuk bisa berprestasi nanti di Pekan Olahraga 2024 Aceh dan Sumut. Harapannya akan muncul atlet-atlet yang hebat di Jambi, dan kita berharap Jambi bisa seperti tahun-tahun sebelumnya bisa masuk ke ranking 6 besar nasional. Setidaknya 10 besar nasional. Jadi mulai dari selesai Porprov, selesai Porwil dan Kejurnas,
kita godok, kita genjot atlet untuk menuju PON 2024. Selamat Porprov dan mudah-mudahan sukses. Jangan lupa nonton cabang olahraga yang Anda suka. Baik, Profesor, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi Setiawan, SPMM, selaku Ketua KONI Provinsi Jambi yang sudah bergabung bersama kita melalui via daring. Kemudian juga yang sudah bergabung bersama kita ada Profesor Sukendro, selaku pengamat olahraga di Provinsi Jambi. Begitu banyak manfaat dari olahraga ini sendiri yang bisa disaksikan melalui Porprov ini sendiri. Tetap jaga semangat dan kesehatan saudara di rumah dengan rutin berolahraga. Dan saya Azad Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.